Halo, Shalom Grade 12, selamat pagi. Apa kabarnya kalian? Miss harap semua dalam keadaan yang baik-baik ya. Salam kenal untuk kalian, ini pertama kalinya Miss Ruth membawakan devotion di angkatan kamu. Khususnya Miss menyapa kalian yang ada di 12 IPA ya, karena kita belum pernah ada di kelas bersama-sama. Sebelum mulai devotion pada pagi hari ini, ayo sama-sama kita datang di hadapan Tuhan, kita siapkan hati kita berdoa. Mari kita berdoa. Bapa dalam surga, kami mengucap syukur karena pagi hari ini Tuhan masih berikan kami kesehatan dan kekuatan, kesempatan untuk bangun di pagi hari ini Tuhan. Ya Bapa, sekarang kami akan mendengarkan firman-Mu, kiranya Engkau menolong kami ya Bapa untuk memahami apa yang menjadi isi hati-Mu, sehingga kami dapat melakukan apa yang menyenangkan hati Tuhan dan hidup kami boleh memuliakan nama-Mu. Terima kasih Bapa, kami akan mendengarkan firman-Mu, kami sambut dengan hati yang mengucap syukur. Haleluya, amin. Anak-anakku yang terkasih, firman Tuhan pada pagi hari ini terambil dari bacaan 1 Raja-Raja pasal yang 8 ayat 22 sampai 53. Kita tidak akan baca semuanya ya. Nanti Miss akan sisipkan beberapa ayat dan ada di screen juga jadi kalian bisa melihatnya. Perikopnya adalah doa Salomo ya. Solomon's Prayer. Nah, pasti semua udah tahu ya siapa Salomo. Miss akan jelaskan dulu nih overview-nya dari kisah ini. Semua pasti pada tahu ya Raja Daud dan Raja Salomo. Mereka Tuhan berikan karunia kelebihannya masing-masing. Ya, Daud yang terkenal sebagai orang yang dikasihi Tuhan, ya, orang yang dekat dengan hati Tuhan, dan Salomo terkenal dengan hikmatnya. Ya, kita tahu ya bahwa Salomo adalah anak dari Raja Daud. Nah, kalian tahukah pada saat itu sebenarnya Daud itu ingin membangun bait Allah yang pertama, ya ini bait Allah yang pertama. Tapi karena dosa Daud pada saat itu Tuhan tidak berkenan untuk Daud membangun bait Allah tersebut. Tapi karena kasih setia Tuhan, Tuhan izinkan bait Allah untuk bangsa Israel itu dibangun oleh anaknya, yaitu Raja Salomo. Ini adalah bait Allah yang pertama kali dibangun oleh bangsa Israel pada masa itu. Nah, ketika bait Allah ini sudah selesai dibangun, nah disinilah Salomo menaikkan doa-doanya. Ya, doa Salomo ketika bait Allah ini sudah dibangun. Dia bersyukur ya akan adanya bait Allah ini. Kenapa? Karena bait Allah ini penting pada masa itu. Ya, dulu tuh mereka itu ketika mau menyembah Tuhan hanya melalui mesbah-mesbah atau mereka buat kemah suci ya yang which is itu bukan sesuatu yang permanen. Nah, sekarang mereka bikin bangunan yang permanen yaitu bait Allah. Ya, inilah menjadi kebanggaan bangsa Israel pada masa itu. Nah, apa sih yang kita mau bahas melalui doa Salomo mengenai bait Allah? Berdasarkan ayat ini, ya. Kalau kamu lihat, kalau kamu baca ayat ini secara keseluruhan ya, Salomo banyak sekali merefer ya tentang bait Allah ini. Ini ya Miss tampilkan di layar yang berwarna kuning ya. Semuanya terarah kepada rumah ini. Yang rumah ini yang dimaksudkan adalah bait Allah ya. Kiranya matamu terbuka terhadap rumah ini. Ya, kiranya mereka panjatkan di tempat ini. Doa-doa bangsa Israel dipanjatkan di tempat ini. Lalu di sini dibilang apalagi, bersumpah ke depan mesbahmu di dalam rumah ini, memohon kepadamu di rumah ini. Mereka berdoa di tempat ini dan mengakui namamu dan seterusnya ya. Ini ada selanjutnya. Jadi di sini Salomo sangat fokus kepada tempat ini atau bait ini, rumah ini atau bait Allah, Temple of God. Nah, sebenarnya Temple of God itu kenapa? Kenapa begitu signifikan? Ya. Nah, anak-anak yang perlu kalian ketahui ketika kita berbicara tentang bait Allah, itu berbicara tentang kehadiran Allah. Ya. Ketika mereka waktu itu belum punya bait Allah, ada kemah suci, di situ juga melambangkan kehadiran Allah. Allah ada di sana, ya. Bait Allah itu merepresentasikan presence of God. Ya, kehadiran Allah ada di sana. Bait Allah adalah tempat di mana Allah bertemu dengan umatnya. Ya, pada masa itu Salomo sangat bersyukur karena ada bait Allah ini sebagai tempat yang diharapkan bisa menjadi tempat pertemuan antara Allah dan umatnya. Tapi pada masa itu tidak sembarang orang bisa masuk ya. Ada ruang-ruang tertentu hanya bisa dimasuki oleh suku Lewi. Ya, tidak semua orang bisa masuk sembarangan. Nah, jadi Temple of God itu merepresentasikan kehadiran Allah. Lalu apa hubungannya, Miss? Apa relevansinya dengan saya? Ya.
kita mengucap syukur ya anak-anak, karena Kristus ketika Tuhan Yesus mati di kayu salib ya, kamu lihat ingat ada kejadian ya, tabir bait suci terbelah dua. Apa itu maksudnya? Dulu ketika mau masuk ke hadirat Allah atau masuk ke bait Allah, kita tuh harus menggunakan perwakilan, ya tidak bisa dengan sendirinya. Tapi karena Kristus sudah mati di kayu salib menebus setiap dosa kita, pada saat itu ada kejadian tabir bait suci terbelah dua. Disitulah Kristus menghancurkan tembok pemisah antara Allah dan kita umat yang berdosa. Ya, Allah begitu kudus, begitu suci, Allah tidak bisa kompromi dengan dosa. Tapi karena Kristus mati di kayu salib menggantikan kita, menebus setiap dosa kita, sekarang itu terbelah. Kita bisa langsung punya akses untuk datang kepada Allah. Ya. Dan apa yang Alkitab bilang bahwa tubuh kita itu adalah bait Allah. Kita bersyukur karena Kristus mati bagi kita, tubuh kita ini disucikan menjadi bait Allah atau tempat Allah hadir, yang artinya Allah selalu ada bersama-sama dengan kita. Ya, ini sangat indah dan luar biasa ya. Dan Salomo mendoakan ini pada saat itu. Yang kedua, apa hal yang sedang Salomo fokuskan kembali dalam doanya ya? Yang kita temukan adalah yang kedua, yaitu adalah tentang anugerah Tuhan. God's grace and mercy kepada orang-orang yang berdosa. Ya, orang Israel itu dikenal dengan bangsa yang tegar tengkuk ya, jatuh bangun terhadap dosa. Kalau kamu boleh lihat ya, di situ Admi sudah berikan warna kuning ya. Jika seorang telah berdosa kepada temannya, datang di dalam rumahmu, kalah oleh musuh karena mereka berdosa kepadamu, memohon di rumah ini. Langit tertutup sehingga tidak ada hujan, sebab mereka berdosa. Apabila mereka berdosa kepadamu, karena tidak ada manusia yang tidak berdosa. Di sini Salomo sedang mau menegaskan anak-anak bahwa kita begitu terus jatuh, sinful. How sinful we are. Ya, tidak ada yang baik dalam diri kita. Kenapa? Karena semua sudah terdistorsi oleh dosa. Bahkan somehow ketika kita mau melakukan apa yang baik, kadang-kadang tuh ada hal-hal hidden agenda yang kita punya. Entah kita mau terlihat baik di depan orang, entah kita mau nantinya ke depannya dia nolongin kita. Sulit ada kemurnian dalam hati ini. Bahkan anak kecil yang baru lahir ya, tidak pernah ada yang mengajari mereka berbohong. Tapi anak itu kadang-kadang bisa berbohong dengan sendirinya. Karena ada natur berdosa di dalam diri kita. Tapi melalui doa Salomo ini, Salomo juga mau mengingatkan bahwa di dalam bait Allah, di dalam temple of God gitu ya, kita orang yang berdosa ini bisa datang kepada Tuhan, meminta pengampunan daripada Tuhan. Ya. Dan ingat ya, kasih Allah, His mercy and grace kepada kita orang yang berdosa itu selalu ada. Ya. Selalu ada buat kita. His mercy gitu ya, selalu ada buat kita yang setiap hari melakukan perbuatan dosa. Tapi ingat Alkitab bilang apa? Barang siapa yang setia mengaku dosanya, dia Allah yang setia untuk mengampuni. Itu catatannya ya. Kita mau nggak mengaku dosa kita? Dan di sini Salomo bersyukur dengan adanya bait Allah ini diharapkan menjadi suatu tempat di mana umat Allah ini bisa mengaku dosanya dan memohon pengampunan kepada Tuhan. Jadi Temple of God sebagai house of repentance ya, rumah untuk bertobat. Nah, dan sekarang ya, karena Kristus sudah mati bagi kita, tubuh kita ini menjadi bait Allah, di mana ada Allah yang tinggal di dalam diri kita. Oleh karena itu kita bisa selalu datang untuk bertobat kepada Tuhan. Ya, kita tidak perlu susah-susah karena Kristus sudah tinggal dalam diri kita dan kita punya akses untuk langsung datang kepada Bapa minta ampun atas setiap dosa-dosa kita. Dan karena tubuh kita ini juga adalah bait Allah, tempat Allah hadir, seharusnya ketika kita mau berbuat dosa kita gelisah hatinya, takut hatinya. Kenapa? Karena Allah ada, Allah hadir di sini. Seperti itu ya. Makanya kalau kita sudah ada Kristus di dalam diri kita, Tuhan ada dalam diri kita, ketika kita berbuat dosa harusnya hati kita gelisah. Kenapa? Karena ada Tuhan yang tinggal dalam kita. Karena tubuh kita ini adalah God's temple, tempatnya presence of God, Tuhan ada di sana. Dan oleh karena itulah inilah sebuah joy dan juga challenge buat kita. Ya, kita bersyukur karena Tuhan Yesus mati di kayu salib, ya. Tubuh kita ini bisa layak menjadi bait Allah karena Kristus tinggal di dalam kita. Ini menjadi sebuah joy
Artinya Allah selalu bersama dengan kita. God is with us. Tapi ini sebuah challenge juga buat setiap kita. Kenapa? Karena Allah tinggal di dalam kita, artinya say no, compromise to sin. Karena kita tahu ada Tuhan yang tinggal di sini, masa kita mau buat hati Tuhan sedih sih? Tuhan lihat loh. Inilah joy dan sekaligus challenge buat kita semua. Dan Miss Ruth berdoa biarlah setiap kita boleh terus menggumuli ini hari lepas hari ya. Ini adalah sebuah progres ya. Tidak bisa serta-merta langsung berubah, tapi Miss percaya ketika ada Kristus yang ada di dalam hati kalian, Tuhan akan memampukan kalian ya untuk terus semakin hari hidup menyenangkan hati Tuhan. Ya, karena tubuh kita bait Allah, Allah selalu ada di sini, dan karena tubuh kita bait Allah juga, kita harus terus berjuang untuk apa? Untuk melawan dosa. Tapi kita tidak pernah sendiri karena ada Allah tinggal dalam kita yang memampukan kita. Sekian firman Tuhan yang Miss Ruth bawakan untuk kita semua. Kiranya ini boleh memberkati. Kita akan berdoa untuk menutup devotion kita. Ada 2 pokok doa yang akan kita berdoa sama-sama. Mari kita bersatu dalam doa, menyatukan hati di dalam doa. Bapa di dalam surga, terima kasih Tuhan karena Engkau begitu baik. Engkau melayakan setiap kami yang berdosa ini Tuhan. Karena Kristus mati buat kami, dosa kami diampuni, sehingga tubuh kami ini layak boleh menjadi bait Allah. Tempat Allah hadir, tempat Allah berfirman, tempat Allah bertahta. Ini suatu sukacita buat kami karena Tuhan selalu beserta dengan kami. Tapi ini juga sebuah challenge Bapa bagi kami untuk terus melawan dosa karena kami tidak mau mendukakan hati-Mu yang selalu ada di dalam kami dan menolong kehidupan kami. Bapa, di pagi hari ini kami membawa doa kami Bapa. Kami berdoa untuk orang-orang yang sedang berjuang melawan COVID atau mungkin ada di antara kami, di antara keluarga kami yang sedang isoman ataupun dirawat di rumah sakit karena COVID. Tuhan tolong kami Bapa, berikan kami kekuatan, kesehatan Bapa. Kiranya melalui setiap obat-obatan yang kami konsumsi Tuhan, makanan yang kami makan dan upaya yang kami usahakan, boleh Tuhan berkenan menjadi sarana penyembuhan kami. Berikan juga sukacita Bapa buat setiap kami ataupun setiap saudara kami yang terkena COVID sehingga kami boleh cepat sembuh Bapa, sebab kami percaya hati yang gembira adalah obat. Kami berdoa juga untuk para tenaga medis yang berjuang Bapa untuk merawat setiap pasien COVID. Karena Tuhan boleh berikan sukacita di hati mereka, semangat di dalam diri mereka Tuhan, sehingga mereka boleh terus merawat dengan sabar dan penuh kasih Bapa. Kami berdoa juga untuk anak-anak-Mu ini Bapa, kelas 12, di mana mereka berjuang untuk menyelesaikan pendidikan terakhir mereka di Dian Harapan. Biarlah semangat mereka tidak kendor, mereka boleh sungguh-sungguh Tuhan melakukan bagian mereka dengan baik untuk menyelesaikan kelas 12 ini Bapa. Kami percaya kami akan lulus tahun depan karena perkenanan Tuhan. Segala aktivitas kami di hari ini kami serahkan dalam tangan Tuhan. Kami percaya Engkau Allah yang bekerja di dalam kami dan Engkau akan memampukan kami. Terima kasih Bapa. Inilah doa kami dalam Kristus Yesus kami berdoa. Amin. Demikian firman Tuhan pagi hari ini, kiranya boleh menguatkan setiap kita. Tetap semangat melanjutkan aktivitas. God bless you. Bye-bye.